Kirim ke Santa Lampung.
Gembala ini ya, cepat. Iya. Yang Bapak tua ya, Bapak tua. Iya, sekarang dia. Jadi kemarin ada foto ada bertiga. Abang yang khotbah ya? Abang yang khotbah. Nggak ada, sama. Aku tadi, nggak ada kan. Paling saya dua penutup. Siap. Bro. Apa? Yang khotbah. Lu. Iya, mana lupa. Kita konteks suaranya. Shalom. Halo. Kita bersuka cita kalau hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji muliakan Tuhan. Amin. Kiranya sukacita Natal pada pagi hari ini membuat kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan. Kita mau menyambut kelahirannya, atau menyambut kedatangan Tuhan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu atas kami Tuhan, kelahiran-Mu dalam dunia ini mengubahkan hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan hadir bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau tinggikan, kami mau sembah Engkau Yesus Raja Mulia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam puji syukur sembah pada pagi hari ini Tuhan, kiranya berhati ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami sembah Dia, Raja Mulia. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus.
Oh, kami puji namamu, kami muliakan, mariakan suara musibahnya. Kami tinggikan namamu, kami muliakan Yesus. Kami tinggikan, kami muliakan namamu ya Tuhan. Kau Raja mulia, Kau layak ditinggikan, Kau layak untuk disembah. Ya haleluya, haleluya Yesus. Ya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari semula katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan selama-lamanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau tetap Raja mulia, Kau tetap Raja di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar pujian penyembahan kami menjadi korban yang harum bagi namamu, dan sebentar kami mau memuji, lompat, memuliakan namamu. Dan setiap kita yang siap puji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom untuk saudara. Ada sukacita Natal pagi hari ini, amin. Amin. Yang merasakan sukacita Natal, boleh kita beri salam dengan kita katakan selamat hari Natal, Yesus lahir bagi kita. Haleluya, siap puji Tuhan, amin. Amin. Seberapapun kita yang hadir di tempat ini tidak mengurangi sukacita. Haleluya. Amin.
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Angkat tangan. Gloria, Gloria, bersatulah ditinggikan di atas semuanya. Gloria, bersatulah ditinggikan puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajar mulia dan bersuci. Amin. Masih semangat di Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita memuji Hosana bagi Yesus, Raja mulia. Haleluya. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi bagus sekali, katakan. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Apa yang kamu sudah katakan? Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Lebih sungguh lagi kita mau katakan pujian ini. Mari sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Sambut Sang Raja. Amin. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Katakan Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan siapkan persembahan kita yang pertama. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan siapkan persembahan kita yang pertama. Nanti saya minta saudara Suprin untuk membawa kita dalam doa persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Kau telah menolong kami, sembah nama hingga kami pagi ini bersuka cita Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kami mau memberi persembahan yang terbaik Tuhan di hadapan Tuhan.
Dan kiranya persembahan kami ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Yesus yang baik, kami siap untuk memberikan persembahan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu Bapak Saudara, sambil persembahan dijalankan kita angkat pujian kita sorga bergema. Kita sorga bergema, hari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermelukkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi kita mengatakan pujian Bapak Saudara, katakan kita sudah bergema. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermelukkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk persembahannya. Tuhan Yesus berkati. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di hadapan Tuhan mari kita bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami, Engkau lahir bagi kami Tuhan, sebagai kasih yang besar untuk kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Menyadari betapa besarnya cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup berbagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sekali lagi langsung kita mau katakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup berbagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Lalu lagi kita mau katakan pujian bagi Bapak Saudara. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
dalam hati kami Tuhan. Kau yang membawa kami dari dalam kegelapan menuju kepada terang cahaya-Mu yang abadi di dalam kasih Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Kau telah mengasihi hidup kami, Kau telah menyertai kami Tuhan, sehingga kami sekarang dapat merasakan, melihat bagaimana Yesus telah lahir di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan di hari Natal ini Kristus Yesus semakin lagi Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar dapat memberkati dan menguatkan serta membangkitkan iman kami di hari Natal ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Kurang semangat. Shalom. Haleluya. Selamat Natal untuk kita semua di tahun 2022. Biarlah di hari Natal ini kita semakin lebih lagi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bilang kiri kanan saudara, selamat Natal. Iya, mana kado Natalnya? Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama, kita akan baca dari ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-38 dengan judul berikut, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai ayat ke-38. Mari kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat ke-26. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ayat ke-27 sampai dengan ayat ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret Kepada seorang perawan yang berkenalan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca merupakan bagaimana peristiwa kelahiran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana saat itu
malaikat Tuhan mendatangi Maria. Malaikat Gabriel dicatatkan mendatangi Maria dan menyatakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak. Bukan seorang anak yang sembarangan, tetapi adalah anak yang berasal yang dikandung dari Roh Kudus itu sendiri. Tanpa harus dia melakukan hubungan suami istri dengan tunangannya Yusuf, tetapi Roh Kudus itu ada di dalam kandungan Maria dan dia akan mengandung anak yang dinamakan adalah Yesus. Karena Yesus itu artinya adalah Dia yang Maha Tinggi, Tuhan yang bertata, dan Dia Allah yang sangat kudus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, jadi peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah direncanakan. Sudah ada rencana-rencananya, planning-planningnya. Sudah dibuat sedemikian rupa. Oleh sebab itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengan kelahiran Yesus di hari Natal hari ini yang kita rayakan, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Maria, bagaimana Roh Kudus menyatakan dirinya, malaikat Tuhan menyatakan dirinya kepada Maria, sehingga lahirlah Sang Juru Selamat di dalam kehidupan Tuhan manusia. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir sebagai seorang bayi di atas palungan di dalam kandang domba. Pertanyaan sekarang adalah, apakah 2000 tahun yang lalu Yesus itu masih seperti seorang bayi di dalam hidup kita? Karena Yesus sekarang sudah tidak lagi sebagai seorang bayi. Karena Yesus sekarang saudara sedang mempersiapkan dirinya untuk kedatangannya yang kedua kali. Kelahiran yang pertama dia memberikan keselamatan, tetapi kedatangannya yang kedua dia akan menjadi hakim yang agung dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu saudara, di hari Natal ini kita bukan hanya merayakan kemeriahan tentang kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana kita lihat di pusat perbelanjaan banyak sekali ornamen-ornamen Natal, gitu kan? Pohon-pohon Natal yang besar. Kita melihat, wah, sangat indah sekali perayaan Natal. Bahkan ada lagu-lagu Natal kita dengar di pusat-pusat perbelanjaan atau di tempat-tempat itu. Tetapi saudara, makna Natal itu bukan perayaan. Makna Natal itu bukan hegemoni. Tetapi bagaimana makna Natal hari ini membuat hidup kita semakin mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena saudara, kita melihat bagaimana tanda-tanda dari dunia ini akan menuju kepada kesudahan. Bagaimana perang sudah terjadi antar bangsa-bangsa. Bagaimana terjadi wabah virus penyakit yang sangat besar di seluruh dunia. Bagaimana korban-korban yang banyak sudah terjadi. Bagaimana bencana-bencana alam itu juga sudah terjadi. Itu kan tanda-tanda akhir dari dunia ini. Apakah di hari Natal ini saudara masih merasakan perayaan Natal yang begitu-begitu saja? Tetapi di hari Natal ini adalah waktunya kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Saudara, kalau kita mau mempersiapkan diri, misalkan saudara mau pulang kampung, Bapak Gembala kebetulan hari Senin kemarin dia pulang kampung karena akan ada pesta di sana dan juga ada pelayanan di sana. Tidak mungkin kalau dia mau pulang kampung dia tidak mempersiapkan dirinya, ya kan? Masa dia ke kampung dalam waktu yang cukup lama 2 minggu dia cuma bawa baju satu style yang dia pakai selama di kampung? Nggak mungkin, saudara.
Bu gembala dia harus mempersiapkan pakaiannya, tasnya, kopernya, ya. Berapa hari dia sana, pakaiannya berapa hari, lalu perlengkapannya harus dibawa ke sana. Dan ketika itu mereka harus berkemas-kemas supaya tidak ada yang lupa, baru mereka berangkat menuju ke kampung. Sekaranglah saatnya saudara, di hari Natal ini kita mempersiapkan diri. Kita berkemas-kemas melihat hidup kita. Bagaimana hidup kita ini sudah layak atau sudah benar di hadapan Tuhan selama 1 tahun ini. Bagaimana hidup kita ini selama 1 tahun ini, dari awal bulan Januari sampai bulan Desember, apa kita sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan atau belum? Kalau belum, maka di hari Natal ini adalah waktunya kita untuk mempersiapkan diri. Kira-kira mana yang kemarin selama 1 tahun ini yang banyak saya lakukan, yang tidak benar di hadapan Tuhan, kita mulai singkirkan, kikis, buang. Yang tadinya kita suka mukulin istri, mukulin anak, suka bohong sama istri, suka bohong sama suami, hari Natal ini kita buang. Kita jauh. Tadinya suka main judi online, suka mabok, ya kan? Suka main perempuan, di hari Natal ini mulai kita buang. Kita kikis, kita pisah. Jadi hari Natal ini saudara, waktunya kita untuk berkemas, mempersiapkan hidup kita. Apakah kita ini sudah layak di hadapan Tuhan? Ketika nanti kita bertemu dengan Tuhan, lalu kita berkata, Tuhan, apakah aku sudah layak di hadapan-Mu? Atau belum? Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu sudah nyata dalam hidup kita. Dengan kasih Tuhan yang sudah begitu nyata, maka kita akan melihat bagaimana karya Tuhan terjadi di hari Natal ini. Ada 3 karya Tuhan yang Tuhan nyatakan di hari Natal ini. Yang pertama saudara adalah Tuhan menyatakan mujizatnya. Hari Natal ini adalah saatnya kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara, kehidupan rumah tanggamu, kehidupan keluargamu. Mujizat Tuhan nyatakan di hari Natal. Apa mujizat yang Tuhan nyatakan? Di dalam firman Tuhan dikatakan ada sepasang keluarga yang bernama Elisabeth dan Zakaria, yang mereka masih saudara dari Yusuf dan Maria. Saudara bayangkan, mereka ini umurnya sudah sangat tua. Pada saat itu malaikat Tuhan menjumpai Zakaria dan berkata, Zakaria, kamu akan memperoleh keturunan. Lalu Zakaria berkata, Tuhan, apa mungkin karena umur saya sudah tua? Tetapi malaikat Tuhan berkata, Zakaria, engkau akan memperoleh keturunan. Keturunan ini akan hidup benar, dan dia akan membukakan jalan untuk sang juru selamat. Seorang yang sudah berusia tua, saudara, dan istrinya Elisabeth yang sudah dikatakan mandul. Mandul itu kan tidak bisa punya anak sama sekali. Mau dia pakai cara bagaimanapun, kalau sekarang kan bayi tabung ya. Ada bayi tabung lah, ya kan? Ada suntik vitamin atau apalah. Mau dia melakukan banyak cara konsultasi ke dokter dan selainnya. Tetapi kalau dia sudah tidak
tidak bisa punya anak, yang tidak bisa. Tetapi itu, saudara, lain halnya kalau kita berbicara dengan Tuhan. Itu sebabnya malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, Zakaria, engkau akan mempunyai anak. Meskipun engkau sudah berusia tua, tetapi engkau akan memperoleh keturunan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di hari Natal ini, lihatlah mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Di hari Natal ini kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Yang tadinya tidak mungkin menurut pemikiran manusia. Tetapi di hari Natal ini adalah waktunya Tuhan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Oleh sebab itu, kita harus bisa mempersiapkan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus bisa mempersiapkan hati kita. Supaya hari Natal ini tidak seperti hari-hari Natal tahun-tahun kemarin sama saja. Tapi Natal tahun ini adalah Natal istimewa karena kita diubahkan oleh Tuhan dan kita melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di hari Natal. Kalau orang Batak, saudara, nanti malam tahun baru biasanya kumpul di keluarga. Mulai itu minta maaf. Mulai dari anak-anak, lalu lanjut ke orang dewasa, lalu lanjut ke orang tua. Mulai dari sana berbicara, memohon maaf, minta maaf gitu. Nah, tapi ada juga yang dia sudah minta maaf, itu hanya bertahan 1-2 minggu. Maaf sama istrinya, maafkanlah istriku kalau selama tahun ini aku masih suka marah-marah, gitu ya. Maafkanlah istriku kalau aku selama tahun ini masih suka bohong, masih suka pulang-pulang malam, pulang-pulang pagi. Suaminya, maafkanlah istrinya, maafkanlah suamiku kalau aku cerewet, gitu ya. Maafkanlah suamiku kalau aku suka ngambil uang di dompetmu tapi gak pernah ngomong. Kadang ada juga gitu istri-istri. Ya. Maafkanlah suamiku kalau aku suka pergi sama teman-teman gak pernah ngomong, gitu ya. Lalu 1 minggu dia berubah, 1 minggu dia berubah nih. Baik sama suami, sama istri. Suaminya dibuatkan sarapan, bikin mandian air panas. 2 minggu masih berubah. Sudah masuk minggu ketiga, kembali lagi. Marah-marah iya, cerewet iya, mukul istri iya, mukul anak iya. Itu namanya Natal itu tidak ada di dalam hati saudara. Seorang ahli teolog bernama Helen Keller berkata, orang yang buta di hari Natal bukanlah mereka yang tidak bisa melihat, tetapi mereka yang tidak bisa merasakan Natal di dalam hidup. Itu orang buta. Orang yang buta di hari Natal bukanlah mereka yang tidak bisa melihat, tetapi adalah orang yang tidak merasakan Natal itu ada di dalam hidupnya. Yesus itu tidak ada di dalam hidup kita, sehingga Natal ini ya biasa-biasa saja, ibadah ini biasa-biasa saja. Nggak ada sesuatu yang berubah dalam hidupku, tidak ada sesuatu yang istimewa terjadi dalam hidup saudara, biasa-biasa saja. Tawar, masih menyimpan dendam, masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan kecewa, iri hati sama orang lain. Berarti Natal belum ada di dalam hidup kita.
Ketika Natal ini ada di dalam hidup saudara, maka kita akan mengalami perubahan. Sehingga dengan mengalami perubahan, kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar. Amin. Amin saudara. Sepertinya aminnya masih kurang pasti. Amin. Yang kedua, di hari Natal ini adalah makna Natal di hari Natal ini adalah mendapatkan kepastian keselamatan. Ada banyak orang di tahun ini masih mengalami keraguan-raguan, saudara. Setelah pasca COVID kemarin mulai bangkit, banyak orang masih ragu. Apakah saya tahun ini masih bisa bangkit seperti tahun kemarin sebelum COVID? Apakah usaha saya ini masih bisa bertahan di tahun ini? Atau memang malah semakin down lalu bangkrut dan tutup? Apakah pekerjaan saya masih bisa bertahan sampai sekarang? Atau nanti saya di PHK, cari kerja lain, atau saya nganggur? Atau apakah nanti tahun depan COVID semakin naik lagi dan kembali lagi kondisi ekonomi semakin sulit? Banyak ragu, apakah saya harus pulang kampung atau enggak? Apakah saya harus melamar pekerjaan ini atau enggak? Apakah saya harus nikah atau enggak? Banyak keraguan-raguan yang dialami oleh banyak orang di tahun ini. Apakah saya pernah masih pelayanan di sini atau enggak? Apakah saya masih bertahan dengan istri saya atau enggak? Maria pun mengalami hal itu ketika malaikat Gabriel mendatangi dia dan berkata, Maria, engkau akan mengandung seorang anak yang dari Roh Kudus. Tetapi Maria berkata, Tuhan, apakah mungkin karena aku belum memiliki suami? Apakah mungkin saya bisa hamil padahal saya belum memiliki suami? Muncul keraguan-raguan yang dimiliki oleh Maria, dan itu wajar sebagai seorang manusia. Tetapi saudara, malaikat Tuhan kembali mengingatkan kepada Maria, Maria, bahwa keturunanmu ini adalah keturunan yang mewakili tahta Daud. Dia adalah raja. Dia adalah yang maha kudus. Dia adalah anak Allah. Kembali malaikat Gabriel menguatkan dan memberikan kepastian kepada Maria bahwa bayi yang dia kandung itu benar-benar adalah Tuhan yang membawa keselamatan bagi manusia. Saudara dikasih dalam nama Tuhan, di hari Natal ini Tuhan akan berikan kepastian dan jaminan dalam hidup saudara. Bagi setiap orang yang datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan kepastian. Tahun ini kita masih ragu-ragu dalam melangkah, Tuhan, aku mau buka usaha bagaimana ya Tuhan? Aku mau keluar dari pekerjaanku, aku mau buka usaha sendiri, bagaimana ya Tuhan? Tuhan, bagaimana ya aku bayar cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan lainnya Tuhan? Bagaimana itu? Tuhan, bagaimana ya umur saya sudah tua, tapi saya belum punya pasangan? Saya sudah menikah bertahun-tahun tapi saya belum punya anak. Bagaimana ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Penghasilan kami pas-pasan. Gaji kami digabung sama istri, suami istri, pas. Tapi saudara, di hari Natal ini jaminan kepastian Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Amin. Yang ketiga, di hari Natal ini adalah makna Natal adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika itu saudara, Maria diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa dia akan mengandung seorang anak. Dan ketika itu malaikat pun berkata bahwa saudaranya Elizabeth juga akan mengandung seorang anak yang tadinya dia dikatakan kandung.
Dan di situ Maria berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak perkara yang Tuhan sudah nyatakan di dalam Alkitab. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab, dan itu dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati, bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan banyak orang, bagaimana Tuhan bisa meredamkan ombak yang berada di laut, bagaimana Tuhan bisa mengusir orang-orang roh jahat, orang yang kerasukan, bagaimana Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Kasih makan 5.000 orang cuma pakai 5 roti 2 ikan, itu kan nggak mungkin. Kalau saudara bagi tipis-tipis roti itu pun juga nggak mungkin kenyang orang. Tapi firman Tuhan berkata dan itu terjadi. Bahkan firman Tuhan berkata sampai ada sisanya. Bahkan mereka pun sampai bermalam di sana untuk mendengar ajaran dari Tuhan Yesus. Mungkin di tahun ini kita masih meragukan kuasa Tuhan. Kita masih ragu-ragu dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Tetapi di hari Natal ini Tuhan akan menguatkan iman dan pengharapanmu bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin tahun ini kita merasa sulit untuk melangkah. Mungkin tahun ini kita sepertinya tidak tahu arah melangkah. Mungkin tahun ini sepertinya kita bingung kemana arah tujuan hidup kita. Mungkin tahun ini kita nggak tahu kemana pegangan hidup kita. Kita punya masalah yang kita cari bukan Tuhan, tapi orang dulu, saudara dulu, teman dulu, kenalan dulu. Ya kan? Atau kita cari orang pintar, kita cari dukun, kita cari paranormal dan yang lain. Kita sakit, kita tidak cari Tuhan, kita mulai tanya, jangan-jangan ini mistis. Mulai dihubungkan dengan hal-hal mistis. Jangan-jangan ini digigit apa itu yang lele gombel atau apa lagi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, di hari Natal ini kuatkanlah imanmu dan yakinkanlah iman saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya terus berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya terus andalkan Tuhan. Itu sebabnya serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita sudah serahkan semua ke Tuhan, kita tidak perlu lagi mengambil kembali. Kita serahkan, Tuhan, aku serahkan semuanya kepadamu. Ya sudah, jangan kita tarik lagi. Kalau kita sudah serahkan, berarti kita sudah percayakan semuanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan rencana dan prosesnya dalam kehidupan saudara. Tapi ada banyak orang ketika kita berkata, Tuhan, aku serahkan. Iya, benar, bisa. Anak bilang tarik lagi. Tuhan, aku serahkan hidupku. Tak dulu deh, tarik lagi. Tarik dulu, tarik. Ketika kita sudah menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kita sudah menyerahkan rencana dan kehendak kita kepada Tuhan, maka kita bisa berkata seperti yang Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Katakan dalam hidup saudara, jadilah menurut perkataan itu.
jadilah menurut perkataan Tuhan dan aku mengikutinya. Oleh sebab itu saudara, di hari Natal ini semakinlah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita semakin memahami apa rencana Tuhan. Kita semakin melihat Tuhan sepertinya mau bawa kita ini kemana. Tetapi percayalah, rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan satu kepastian. Rencana yang membawa kita menuju hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara terkasih dalam nama Tuhan, di hari Natal ini, mari kita mulai mempersiapkan diri dalam kedatangan Tuhan yang kedua. Persiapkanlah hatimu, persiapkanlah hidupmu. Tinggalkanlah segala hal yang tidak benar selama tahun ini. Mulailah hidup kudus, mulailah hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mulailah beribadah setia, sungguh-sungguh dalam melakukan firman Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Maka engkau akan melihat bagaimana kepastian, jaminan, keselamatan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Maka kau melihat tadinya sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dan itu terjadi. Maka akan ada sukacita yang besar. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Di hari Natal ini adalah waktunya kita untuk melihat bagaimana kasih Tuhan yang terbesar. Jangan sia-siakan kasih Yesus. Jangan sia-siakan kelahiran Yesus. Jangan sia-siakan kedatangan Tuhan ke dunia ini. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus datang untuk membuat hidup kita tidak binasa. Yesus datang untuk mengampuni dosa kita. Dan Yesus datang untuk membawa kita kembali masuk ke dalam kerajaan surga. Yang tadinya kita tidak punya pintu, tidak punya kunci, kita seharusnya sudah tidak bisa lagi masuk ke dalam kerajaan itu karena dosa. Tetapi karena Yesus lahir, Dia datang, Dia menebus dosamu, Dia mengampuni dosa kita, Dia bawa kita kembali ke masuk. That is the true love. Itulah kasih yang sesungguhnya. Dia bawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan di hari Natal ini dapat menguatkan dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan akan ujian firman Tuhan yang tadi firman dari manusia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengarkan firman di hari Natal ini Tuhan. Kami berikan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masuklah dalam Tuhan untuk berubah kami. Firman jadi manusia, yang
firman dari Tuhan. Jadi manusia dia di antara kita ada hidup tenang dari manusia berkaulatkan bagi kepunyaan Yesus kau Yesus Tuhan selamatku. Tuhanku berikan Tuhan bagiku, semoga kau berdoa bagi saat gelapku. Saya bersama Yesus. Di hari Natal ini waktunya terang Kristus bercahaya dalam hidup saudara. Di hari Natal ini waktunya Yesus hadir di dalam hidupmu. Waktunya Yesus mengubahkan hidup saudara. Biarkan dia lahir dalam hidup saudara. Tuhan rindu dia sungguh-sungguh lahir dalam hidupmu. Maka tinggalkanlah segala cara hidupmu yang lama. Maka tinggalkanlah segala kelakuanmu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka tinggalkan segala dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini adalah waktunya kau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hari Natal adalah momentum kau ikut Tuhan dengan benar. Tuhan merindukan dia lahir. Tuhan merindukan dia bersinar dalam hidupmu. Maka hari ini biarkan Yesus masuk dalam hidupmu. Biarkan Yesus masuk dalam hidupmu. Mari buka hati saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus kau. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Katakan pujian yang sungguh-sungguh dari dalam hati Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Tuhan kau terang dalam hidup kami. Lebih sungguh lagi Yesus kau juru selamat. Yesus kau juru selamat. Katakan kepada Yesus, Tuhan kau juru selamat. Tuhan kau Tuhan dari diri. Masuklah kau Tuhan hari ini mengubahkan hidup kami. Tuhan sungguh-sungguh kau hadir dalam hidup kami. Yesus
Kami datang di dalam hadirat di hari Natal. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan mengubahkan hidup kami. Biar Natal tahun ini adalah Natal yang teristimewa, karena Tuhan telah mengubahkan hati yang keras akan dilembutkan oleh Tuhan. Pikiran yang keras akan diubahkan oleh Tuhan. Ketika Yesus hadir di dalam hidupmu, Dia akan mengubahkan hidup saudara seluruhnya, seutuhnya, sepenuhnya diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu di hari Natal ini Tuhan katakan tulisan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan apa yang menjadi doa kami yang sudah cukup lama, bahkan kerinduan kami yang sudah bertahun-tahun kami doakan Tuhan. Kami rindu hari Natal ini nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan, karena kami percaya seperti yang Maria katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadilah kepadaku apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan itu juga yang akan kami aminkan di dalam hidup kami. Kami akan melihat ada kado Natal yang terbaik, yang terindah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, yang tadinya tidak dapat kami pikirkan, tetapi Tuhan nyatakan lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami rindukan. Kami akan berkata Tuhan Yesus baik. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat setiap firman, buat setiap jamaah dan kehadiran Tuhan. Biarlah firman-Mu kami dapat lakukan, kami dapat menjadi terang bagi orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Berkatalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Hidayat Manusia Sebuah untuk firman-Nya memberkati kita semua. Baik Bapak Saudara, kita akan berikan persembahan yang kedua, persembahan kita. Nanti saya minta saudara Peter untuk kita doa. Baik, sebelum kita memberikan doa kita, mari kita sambil Bapa di surga, kembali kami bersyukur pada siang hari ini Bapa, di mana pada siang hari ini kami telah menaikkan pujian dan penyembahan dari awal akhir pada saat ini biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa boleh menjadi terang dalam kehidupan kami, dan firman itu Tuhan boleh menjadi peringat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan sebagai dari persembahan kami, biarlah Tuhan memberkati dan memberkati orang yang masih belum memberi Tuhan kami semua Bapa. Biarlah persembahan kami itu Tuhan menjadi persembahan yang Bapa tidak dapat Tuhan. Terima kasih
akan dibawakan oleh Bapak PDW Ihsan. Ya, salam sejahtera dan kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saya mewakili Gembala Sidang beserta dengan majelis staf gembala dan juga para hamba Tuhan, mengucapkan terima kasih untuk hambanya PDM Atas Kasibuan dan telah melayani kita dalam firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan, keluarga, dan pekerjaan dan semuanya. Apapun yang dilakukan biar nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman bagi kita untuk minggu ini. Pada tanggal 1 Januari 2023 jam 10 pagi kita akan melaksanakan ibadah umum disertai dengan ibadah tahun baru ya. Yang melayani worship leader Ibu Gembala, singernya Saudari Deborah, Saudari Herkin, Saudara Jimmy dan juga Saudara Peter untuk doa pembukaan dan juga doa kolektor dilayani oleh worship leader atau singer dan dibawakan oleh Saudara Supri dan untuk pujian masih belum dan untuk RCD oleh Saudara Sandra. Ya, untuk ibadah minggu depan seperti biasa, saudara, kita kesaksian gitu ya, dan juga perkeluarga, dan juga ucapan kata-kata dari sepatah kata untuk minta maaf, dan juga kita harus seperti biasa punya semangat baru di tahun 2023. Di perwakilan dari setiap keluarga maju, dan kalau ada yang mau bawa makanan snack juga silakan saudara. Kue-kue tahun baru dari Regina gitu ya. Ke bawah yang ya silakan dibawa saudara. Ada pengumuman tambahan? Ya. Dan untuk ibadah komsel dan juga ibadah youth dan ibadah tengah minggu nanti akan dilaksanakan kembali di tahun 2023. Itu saja pengumuman saudara. Dukung dalam doa setiap pelayanan dan juga kegiatan yang dilakukan Gembala Sidang yang ada di daerah Pematang Siantar, sehingga penyertaan Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak dan Ibu Gembala bisa kembali ke Jakarta dengan selamat semuanya akan campur tangan kuasa dari Tuhan. Itu saja, Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada waspita. Baik Bapak Saudara, kita akan persiapkan persembahan kita yang ketiga untuk pembangunan gereja. Kita akan pujian Hai siarkan di bumi. Kita
ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk doa syafaat saya minta kesediaan Ibu Trivena bawa kita dalam doa syafaat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan pujian seorang anak telah lahir bagi kita. Bersyukur Tuhan buat kasih setia dalam hidup kami. Kasih yang sangat terbesar Tuhan berikan ketika Engkau Tuhan lahir di dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini untuk ibadah yang telah kami lakukan, bahwa setiap pujian, penyembahan, bahkan buat persembahan yang telah kami berikan semuanya berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan firman Tuhan yang kami dengar pada saat siang pagi hari ini juga Tuhan membuat kami Tuhan mengingat akan kasih karya keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Kami semakin mengasihi Engkau Tuhan dalam segenap jiwa kami. Dan kami semakin mengetahui Tuhan akan arti dan makna dari hidup kami. Bahwa kami mau Tuhan, untuk Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Bapak. Dalam setiap pekerjaan bahkan pelayanannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Tuhan Yesus juga memberkati dimanapun hamba-Mu melangkah, Kau juga yang bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami Bapa yang hadir pada saat hari ini. Kami bawa Tuhan hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati apapun Tuhan yang mungkin menjadi pergumulan hidup kami dan membuat kami Tuhan memiliki permasalahan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kami. Biarlah kedamaian hati ada dalam diri kami. Sebab kami tahu Tuhan yang menopang dan menuntun setiap langkah hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga
juga Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak yang tidak bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan juga yang menjaga, menopang, melindungi Tuhan hamba-Mu Bapak. Berkati Tuhan di masa tuanya Bapak, Tuhan juga yang tetap memakai lebihan dan ajaib lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Bapak dalam setiap perencanaan kami Tuhan mungkin di tahun 2023 untuk kemajuan gereja kami. Juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapak lewat pertumbuhan jemaat di tempat ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tak lupa Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak. Tetap Tuhan kami taruh bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi bagi bangsa ini, kami percaya semuanya atas seizin Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang terbaik Tuhan akan berikan bagi bangsa ini. Tapi satu yang kami yakini bahwa di dalam Tuhan kami tetap ada. Di dalam Engkau Tuhan kami tetap dapat berdiri dengan teguh Bapak. Terima kasih Yesus, berkati presiden kami, bahkan setiap jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati apapun Tuhan yang menjadi keputusan untuk bangsa kami, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pada hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menyertai langkah kami Bapak. Apapun kendaraan yang kami gunakan juga Tuhan yang memberkati. Biarlah minggu depan kami dapat berkumpul lagi di tempat ini dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa Bapa kami sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami atas kami dan ampunilah kami Saudara-saudara sekalian, nama Tuhan pada kita akan dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa dari surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dan pertolongan Roh Kudus menolong kita mulai sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Bilang Yesus berkati dan selamat Natal bagi kita semua. We wish you a merry